Waqad syaraha, dan ashabus Syafi'i, santrinya Imam Syafi'i itu telah menjelaskan bahwasanya qadhi itu atau Pak Hakim itu hanya bisa menguasai terhadap hartanya orang-orang yang tidak berada di kekuasaannya ketika hartanya itu mendekati kepada tersia-siakan atau rusak atau masad atau memang atau memang ada sebuah hajat yang ini berhubungan dengan harta itu di dalam memenuhi hak-hak yang menetap pada si orang gaib itu. Jadi misal si Pak Qadhi ini bisa menguasai hartanya orang yang tidak berada di tempat, itu hanya dua keadaan. Yang pertama, harta itu mendekati kerusakan, mungkin nggak diapa-apa nih rusak, atau orang ada keadaan yang ini berkaitan dengan harta ini, yakni tanggungan uang sing kuwon itu. Jadi uang sing kuwon utang atau apa, dan ini membutuhkan harta ini untuk diberikan. Kayak gak ada anak yang kono terlantar. Di bojo nama kok. Kuwi kae kodi. Terus Pak Lurah opo. Dol ngene kuwi. Waqalu summa fidya tafsilun fa in imtadat al-ghaibah wa surat al-muraja'ah qabla wuqu'idiyah saho at-tasarruf walisa minadiyah ikhtilalun la yu'addi li talafil mu'dham wa yakun sarian yang tinai bayi al-ghaib min mujalatil maslahat wa ikhtilal al-mu'addi li talafil mu'dham diyakun. Waqalu, dan ashabus Syafi'i itu dong summa fidya, kemudian di dalam masalah dia atau harta itu akan menjadi tersia-sia itu ada perincian. Fa inim tadat al-ghaibah, apabila memang masa perginya orang itu lama, orang yang mempunyai harta maksudnya itu perginya lama, wa asurat al-muraja'ah, dan sulit untuk untuk mencari informasi atau apa ya, ngajak bicara wong sing duweni harta yang pergi itu sebelum terjadinya kerusakan pada harta itu. Jadi wongnya niku ilang, iki engko lek iki hakimnya yang nggak iso golek informasi dan lain-lain, kok lek kesuwen malah rusak hartane. Baca sih pokoknya cara arep ngubungi iki rak angel. Ini berarti jaringan HP maksudnya. Kontak. Nah, ketika kasusnya seperti ini sanggup, maka boleh bagi Pak Hakim itu untuk tasarruf. Enggak, maksudnya enggak semena-mena nanti. Lek sik kena dihubungi sebelum harta itu rusak ya enggak boleh. Qabla wuku'i. Kan iki qabla wuku'i dia iki sadurunge rusak oleh. Enggak sampai rusak dhisik. Lah surat ya apa gunane? Jadi iki engko lek sok mbiyen iki barang iki wis rusak lek ora saiki ditasarufne, didol apa dikapakne ampreh amane, kok wonge dibungi angel, HP-ne ngebleng, langsung didol oleh. Ndak sepoleh. HP-ne kebeken. Ngebleng. Oleh Ganti kartu, Mbak. kok beladiak lek sak dia ora nek gunane wis rusak. Memang angel. Minadia, lanjut ya. Malaysia Minadia, dan tidak termasuk kategori harta itu tersia-sia apabila itu hanya sebuah cacat yang ada pada harta itu, yang cacatnya itu tidak akan mendatangkan kerusakan kepada sebagian besar harta itu. Jadi misal omonganmu mek sak cuil enggak masalah. Ya cara lemah, cara sepeda ya ger Berat. Neng. Contohnya sing gampang rusak apa? Omah kira-kira gur gendenge ceblok ngene ya rasane. Ora selak apa jenenge walam yakun sarian limtinai bai'i mal mujarratil maslahat wal ithman. Walam yakun lan ora ono apa Ikhtilal. brentek. Dan yang mana cacatnya ini tadi, atau kan tadi kasusnya tidak termasuk dari harta yang tersia-sia, yakni cacat yang tidak mendatangkan rusaknya sebagian besar harta,
dan cacatnya ini tidak berentek limtina ibe maknanya bisa Krono wilate. bolanya pun salian dan cacatnya itu tidak menyebar limtina ibe imal wa ibn mujarradil maslahat wal ikhtilal al mu'addi li ta'aruf mudam dia karena tidak bolehnya mencegah tidak limtina ibe karena tercegahnya menjual hartanya Orang yang tidak ada yang hanya karena kemaslahatan dan tok. maslahat dan hanya karena sebuah cacat al-mu'addi Wis jinehi saya ini titik komane Nggih maslahat niku. masyarakat mandek. walah soalnya komane ini teng buku dhewe jadi tidak boleh menjual hartanya orang yang gaib hanya semata-mata mek ben maslahat wal ikhtilal sedangkan cacat yang ini mendatangkan merusak kepada sebagian besar harta itu masuk kategori harta yang sia-sia maka ya langsung dikuasai oleh hakim. Ya kudu diopeni lah. Kasar kan diopeni. Nah, al hayawan yubau li mujarradi tataruki ikhtilal ilaihi bi khidmatillah wa li anahu yubau ala maliki bi khadrati idza lam yunfiq alaihi walau nuhiya an tasarruf fi mali tanah illa fil hayawan. Nah, benar dawuh seperti itu tadi. Al hayawan, hayawan itu bisa dijual. Yubau ini mestinya ya juzu tadi. Yubau. Ora ya ju ya kudu didol iki. Alat tafsil video alat tafsil al-bakir makhluk juga hayawan. Amahya famata mahasala. Oh, alah. Jadi ya memang benar dawuh di atas tadi ya. Tafsir. Tapi nek hayawan beda nek dalam masalah kok sia-sia. Ini like syar'i anak tafsir bahwasanya tafsir yang telah saya sebutkan di atas itu tempatnya ketika hartanya itu selain dari hayawan. Amahia adapun untuk kasus hayawan famata hasola kapanpun hasil sebuah cacat di dalam hayawan maka itu boleh mentasorkannya secara mutlak walaupun cacatnya itu tidak mendatangkan kepada rusaknya hayawan itu berarti matinya hayawan itu maksudnya alasannya kenapa kok seperti itu kok dibedakan antara hayawan dan benda ya karena menghormati loh memuliakan menjaga terhadap roh niku roh hayawan termasuk mulia muhtaram maksudnya ya hayawan sing muhtaram iki enggak maksudnya kan muhtaram enggak ayo pokoke kaya ana alasan kok roh kuwi mengko lho hormati roh alasannya boleh didol masih cacate sing saiki jadi kondisine wonge sing duwe niku apa ninggal kayawan terus saya nek cacat iki langsung dilelep kudukan dol enggak apa-apa yes paling ndak upama engko lek ra didol engko malah mati ora diopeni kok niki malah mboten sampai walaupun enggak sampai mendatangkan kepada kematian itu enggak apa-apa bagi hakim untuk mengelola wali anahu dan dikarenakan hayawan tahun itu rujuk li anahu dan karena dikarenakan hayawan itu bisa dijual di hadapan si pemiliknya apabila si pemiliknya yang memberi makan langsung paksa jam bakuli bae iki makan luhu inta ayana mungkin kupitik rapat makan itu kohlan an mati mboten aku Pak sing makan harus tinggi liyane itu murah pinten sakniki cek ngono ekonomi ngantos 15 bulan terus tunggal dek 195 ayo wae Cirang pulau bapaknya ngapain itu tunggal sih cek ngandok aktif ngomong ya dan aku yang ngendok walau nuhiyah kok namun dan juga sapa malik anita sorok fi malihi imtana'a napa tadi walau gandengane pundi to
Walau dia Walau wanita dia. sorofin ya. Maktufun ala ilati qablahu. aidon bahwa ilat lidari hayawan ai wali anahu launaha al-malik an-nasarafihi intana'a atasurafi falayam dan berarti apabila di dalam harta yang lain itu nggih, apabila di dalam harta yang lain itu si Pak Malik mencegah untuk mentasorufkan, mencegah si Pak Hakim itu masih bisa Boten saged hakime. nggih mboten saged mentasorufkan hakimnya atau mengelolanya kecuali di dalam kasusnya hayawan. Ya. Lek barang Nuhya Malik ane tasarruf iki kan maksude nuhya kan ngono to. Contone kaya wong ning bondo kuwi kan apa tasarruf kan gak oleh. Ya majur bocah cilik kan ngono to. Nek bocah cilik kok duwe barang kuwi asline ora oleh tasarruf kan ya. Ya dicegah kaya yen anu makno. Kejaba. Dadi bocah cilik ndek hayawan ya panggah kudu didol. Kan ngono to. Seperti itu. Ngilate dan rana antasaruk mali untungnya ilah saya ada dilek enek wong enek bocah cilik kuwi apa dicegah enek bocah wong sing dicegah tasarupe mali untungnya mongko dikata tasarupe ya kejaba lek hayawan malih oleh tasarup. Oh, niki nuhiyai niki sing dicegahi hakime apa kodine apa Malik? Malik. Berarti si Pak Malik itu tercegah atas tasoruf di dalam masalah harta, ya maka tasorufnya langsung berhenti. Tapi kalau untuk hayawan tidak. Walaupun dicegah hakim, Lanjut. cacat dan lain-lain tetap bisa. Dan nuhiyane baliknya tengah no. Malik. Malik kok sanes. Tafsirane wal eli anau launu yal Malik an tasarruf fihi anu to. Untuni atas tasarruf fihi. Kok ya mosok nah Malik an tasarruf. Nuhiya napa nah? Nah, Terus kula domire baliknya teng pundi niki? Mencegah. nek sing teng dene rupete nahan iki. Naha Malik. Wali annahu launaha lamun nyegah malian dadine. Nggih. Sapa al Malik? Ini kas apa? Malik. An tasarruf fihi. Nah, lek sing iki lho. Lek teng Jawi kok Nuhiya lamun den cegah sapa Malik anita sorop fi mali imtana'a. Nah mestine lek dicegah itu kan ada sosok yang mencegah. Tapi panggilan sing ndi? Ya. kados nggih penak nyegah ngoten to malahan. Karena panggilan Malik berarti ndi dipanggil ya. Panggilan Bang. Lek teng hartawan lek Malike mboten purun nggih berarti mboten jalan tapi khusus untuk kewan mboten peduli niku. Nggih. Makane ini majhul domire ning ndi? Ngilate lek mengke ngilate oleh adil wae. Nggih. Kawan ae kali anahu Kados lek ningali inggil-inggil ajeng ngedol bondo dadak konfirmasi teng kene Malik, bareng niku mestine malih naha ngoten. Wong wau hakim ajengi ngedol nggih tasik madosi Lek Malik. nuhiya niku pomo kan niku majhul otomatis apa hadful fa'il to. Pomo digawe sing penginggil lho. Nahane diketokne fa'ile sinten. Berarti walau naha al Malik anita sorop malah ngoten lho lek sing inggil. Iya. Napa walau naha al qadhi al malika. Sekarang dipilih. Murate engko wis beda. Mestinya lah kula kok malah condong nuhiyah to. Si Pak Malik ini tercegah tasoruf. Mungkin kan sakit to Mbah kayak majud dan lain-lain. Ayo. Di dalam masalah. Anu kuwi ngono kuwi. Lek Malik Malik kan mencegah, kalau jadi sarau fihi dalam mal ya atas sarau fihi dan to. ini nggih cegah sakit Malik. terjadi pomo dige Malik. Ketika dia iso nuhoni apa misal utang dan lain-lainnya dengan barang yang lain. Kayak Si masih Pak kan Malik- ngene to kan ini to. Lek enek bocah, enek wong kuwi iki Malik dicegah dari tasarufnya. Gitu. Dicegah ya umtunia. Ya dicegah dari tasaruf. tunian apa imtanaan. Imtanaan.
Imtanah untungnya. Kayak teng mriki imtanah juga lek Imtanah apa tasarruf imtanah. sing bermakna Maksudnya ini kan puntuninga, maksudnya pun. Imtanah dikecegah. Ini Kejaba neng hayawan. Berarti kan malih oleh ngono Mas, kan ngono ta wi. walau dia Apabila seorang malik itu dicegah dari tasarruf pada mal tersebut, maka dia tercegah tasarrufnya di dalam mal tersebut kecuali hayawan apa malik berupa hayawan kan ngono to? nah lek penake ngoten Heeh. cuman lek teng santri kok anu digefak ya annahu lau apa sare ini malah mulia Ya nu ya ora nek harokate kabeh. kenten soalé Eh? ya annahu lau naga Nah kan nyegah. nggih Lan tasarrufnya apa? Lah sapa sing cegah? nah yang mestine lau mulia Jadi malik itu jika dicegah tasarrufnya, maka tasarruf gak tercegah kecuali hayawan. Jadi lek hayawan senajan dhewe iki sing bocah cilik. Oh, cilik ngono ta kuwi. Ya oleh mara. Lah oleh kathah kuwi ra didol ra diwehne kan yo malih. Ngono tasarrufe kan wali-walian. Tasarruf kan bisa ijarah, bisa anu akhirnya kan ngono to. Kon dikecualikan. Lek ora diengko, lek ora di anu akhire malih kuwi mang kan ngono to. Farman ya bisu al hakim al abi ko idza wajadahu intidaran sayyidihi fa in abta'a sayyiduhu ba'ahu al hakim wa hafidha samanahu fa idza jaa sayyiduhu falaysa lahu saman cabang lagi bagi si Pak Hakim malah ketika menemukan saya bagi si Pak Hakim itu ketika menemukan budak yang kabur atau melihat niku untuk menahan budaknya itu untuk menunggu kepada si pemilik budak itu tadi. Jadi lek ketemu ning dalan iki budak sing kabur kae ya dicekel sik. Terus ngenteni tengene sayyidnya atau pemilik budak itu. Fa'in abto'a fa'in abto'a itu apabila Imtanah iki berarti ning jembane hakim berarti ya. Imtanah berarti ora ning malik. imtanah tasarruf kok ini Oh, tasarruf iki. Oh. maksudnya kan Tasarruf balik, ketika ini mestinya loh ya apabila si lek genai walau nahal lan menyegah sapa al hakim al malika mestinya ngoten. Apabila si Pak Hakim mencegah kepada Malik terhadap tasarruf di dalam hartanya Malik, maka ya otomatis tasarrufnya Malik itu semuanya tercegah kecuali masalah kiman. Betul. Ya bisuh al hakim. Nah, ketika Pak Hakim itu menemukan kepada budak yang kabur di tengah jalan, maka bagi si Pak Hakim itu untuk menahan dulu, menunggu kepada si pemiliknya. Fa'in abto'a apabila si pemiliknya niki nodok nggak patek goleki pengene budak itu nggih. Ya wis lek ngoten bagi si Pak Hakim itu untuk menjual budaknya itu. Wahabi itu sama tahu dan si Pak Hakim itu supaya memegang atau menahan samannya Hasil jualannya. hasil jualan itu. Faida ja'ahu ketika si Pak Malik atau si pemilik budak itu sudah datang atau si sayyidnya, maka si sayyid itu hanya mendapatkan sebatas saman saja, tidak lebih. Bahwa hakim au yo ini amina faida ja'ahu walisa lahu fashul bai'. Oh, maksudnya perbandingannya bagi si pemilik budak ini mendapatkan ya hasil jualannya itu, tapi dia tidak bisa membatalkan atau merusak jual beli yang telah terjadi. Alasannya nominal imam karena perkara yang keluar dari seorang imam itu menjadi Sah. Pengganti secara syariahnya, secara syariat dari si sayyid itu. Jual belinya sah. Tetap terus. Babun
dakwah wal bayyinat. Bab tentang dakwah ya dakwah Ya, wow. wal bayyinat dan juga bukti. Ad-dakwah lughatan at-talab wa alifuha lit-ta'nis. Dakwah secara bahasa umum itu tolak atau mencari. Wa alifuha, sedangkan alif di dalam lafaz dakwah itu ta'nis. Ka alifi habla. Terus wa syar'an ikhbaran an wujubi haqqin ala ghairihi inda hakim. Nah, sedangkan dakwah secara syariat yaitu memberikan kabar atau memberitahu terhadap kewajiban an wujubi haqqin ala ghairihi, terhadap apa ya? Kewajiban yang hak yang ada pada orang lain. Iya benar. Jadi ada sebuah kalau bahasanya tok nih. Baru dan subuti hakin, adanya sebuah hak yang menetap kepada orang lain. Adanya perkara yang harus dipenuhi atau oleh orang lain. Kan memiliki subutul hakim, tetapnya sebuah hak ala ghairihi. Tetapnya sebuah hak pada orang lain. Dan memberikan atau memberikan kabar terhadap tetapnya sebuah hak yang ada pada orang lain di depan Pak Hakim. Itu namanya dakwah. Wa jam'uha da'awa bi fathil wawi wa kasriha ka fatawa. Jamaknya lafaz dakwah itu ya da'awa bi fathil wawi dengan bi fathil wawi wa kasriha. Berarti bisa fathah bisa da'awi da'awa. Wabil fa'ali wal fa'al jumi'a sahru wa qasib wal bayyinah syuhudun summu biha li'anna bihim yatabayyanu al-haq wa jama'ul ikhtilafi anwa'ihim. Bayyinah itu adalah beberapa persaksian ya saksi ya. Summu dinamakan dengan sebuah bayyinah dikarenakan dengan adanya bayyinah ini, beberapa persaksian atau saksi ini, ya tabayanu al-haq, maka perkara yang hak itu akan menjadi jelas. Jadi bayyinah ini secara bahasa adalah beberapa saksi atau persaksian. Dinamakan dengan bayyinah karena dengan adanya itu semuanya jadi jelas. Wa jama'u, dan ulama itu menjamakkan lafaz bayyinah karena bayyinah itu ada beberapa macam. Wal aslu fiya khabaru sahihun walau yu'ta an-nas bida'wahum lada'a. Apa niku lafaznya? Unasun dima'ari jarin wa amalihim. Apa kayak gitu ya? Dalil asal di dalam masalah ini yakni hadis sahihain walau yu'ta, apabila setiap manusia itu yu'tai berarti maksudnya diakoni atau mungkin diberikan lah, diberi kebebasan untuk maksudnya ini yu'tai mestinya dikabulkan ini kudune. Ai laukana kullu man ja'a syai'in lakum yu'tahu. Nggih, benar. Apabila setiap dakwah dari manusia itu dikabulkan, wada'a, maka setiap manusia itu akan mendakwa atas darahnya saudaranya dan hartanya saudaranya. Mas. Tiap dakwah dibenarkan ini sama cara barang malih kuwi nak aku. Dia kan misalnya ngoten. Laukana kullu man idda'a syai'an indal hakim.
yuk tahu bimujarad didakwahu bila bayinah ladda'a kok setiap permintaan itu dikabulkan berarti kayak doa nih tanpa butuh bukti. ini kok uang mesti dongane sama-sama mau setiap dongo dikabulkan mesti ya bedanya nih dakwah Jangan muluk-muluk ya. Ora njaluk. Ngene lho Mas dakwah kan ngene. Dadi engko mos moro-moro kabule moro-moro wong kuwi zina langsung mrep pateni ngono to, ora bayinah wae. Kuwi nek aku. Kuwi nek aku kuwi diwane. Ora ngono. Kuwi bojoku lah. Aku enggak. Wis ora dakwah ya. Piye tak tinggal luar dipek wong kuwi tak aku ya ora bayinah langsung wis. Gedhe to gedhe. Pas dimae kan jumlah kuwi to. Jumlane apa jenenge kisah sanane tandane kaya jumlane kan gede to jenenge kuwi. Lho kuwi. Bondo ya kuwi nah aku lho kuwi. Weh. Wong kan diutang aku lho. Weh. lah ya wis duwe utang Oh, ora diutang. Bener salah iki. Ora nek bayinah kene. lakin al yamin alal mudda'a alaih akan tetapi sumpah itu Ada orang kepada yang dituduh. orang yang dituduh Heeh. wa fi riwayatin tapi di dalam sebuah riwayat al bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man angkara tetapi di dalam satu riwayat bayyinah atau bukti itu kepada si mudda'i atau pendakwa Orang yang nuntut. sedangkan si apa sumpah itu kepada orang yang Yang ingkar. Ingkar ya ora ono. wa min ahli ana janibul awal atau Ingkar kuwi nyolong enggak. Berarti sing nyolong jenenge Sing ingkar iki berarti kan sing dituduh ngono lho. iya no mesti no. oh alasannya nih kalau Heeh. kenapa kok apa jenenge bayinah itu kepada si pendakwa dan salah ya karena posisi orang pendakwa itu sangat lemah atas dakwanya karena itu tidak sesuai dengan keadaan pasti jenenge dakwa itu pasti nggak sesuai dengan keadaan misal lo dakwa duit Pak Dovi niku duitku lho Pak nah duitnya lo dibeto Pak Dovi kan otomatis kalau dakwaan lo lemah makanya bayinah itu diberikan kepada saya si pendakwa Mana kaya jumlahne kain. Oh nyolong aku barang ning kono. Kan ngono to. Kasih bayinah nek bayinah ya kalah. Akhire barang ya nek wong kafir kan. wal yamin lah sumpah itu diberikan kepada si terdakwa Yakin ya iki nek aku sumpah wani kan kendel sumpah kalah wong kan. si Pak Dovin ini otomatis walaupun dengan tanpa bayina sudah Sumpah. kuat Barang aku ning aku kok. barangnya posisi di situ oh jadi ngono alasan Iya, barangnya nang kene lha piye cekel barang cekel. jadi bayinah ini faja'ala maka perkara yang kuat ini diberikan kepada yang lemah sedangkan yang lemah ini digandengnya sing kuat jadi imbang nih Maria kula duwe bayinah sing Sumpah ya paling kuat terakhir sumpah kan ya. Pak Dovi sebagai yang tertuduh ya wis kuat dari sononya Sumpah ya. Kuat barang enak. Ya polisi mulai ada rohan bukti yang baru. Heeh. Jadi boleh kan bukti. Polisi loh. Kalah lagi mu. Karo bocah cilik kalah ngono. Lah aku tahu kok. Dadi nek bocahku iki anu, pinter njikuk dhuwit ngono. Nang toko barang pinter. Lah ketika nek ning ngarep aku nek cocokane nek dhuwit wis ajeng nggih dilik to. Bocah iki langsung morom tak pateni cah diwar-wiwer. Morom mencolot tembok iki lho, tembok pager dalane. Seruat ngrayai ora langsung mlayu nang anu ning dalan. Kan nyapa kowe? Anjuk dhuwit. Ora nggawa iki lho. Kakak ngene. Tengah jelas iki. Ora nggawa iki lho, endi kok nek. Nanti dhuwit tak dilekne kok. Nyapa? Uyuh mriyahmu ya ngono. Anjing kok jambu ya kowe lho. Alah kok kalah. Ning kalah ya aku ora nggawa lho. Entek yang nggawa ngrayan iki dilekne kok. Ini ada bayi naik. Wah, pinter ya cacik jumlah SD SMP ono jan cilik. Wah, kekelah kalahnan ya. nah ini berarti mulai ning anu omongan pembahasan tentang kuliah sarjana hukum ini pembahasannya mesti ngeten iki Heeh. nah al-mudda'i man khalafa qawluhu ad-dhahir bahwa bara'atul dhimmah apa sih yang dinamakan dengan mudda'i atau pendakwa yaitu orang yang omongannya itu tidak sesuai dengan
apa ya keadaan yang dohir. Nggih lah. Wong dhek mendakwa otomatis keadaannya sesuai dengan yang terdakwa. Bahwa baratu timain bahwa ayat dohir Man lau wakila wa man lau sakata mutlak muda alaih. oh jadi terbebasnya tanggungan dari orang yang terdakwa. Dia menang kan enggak masalah. Iya sih, jadi si orang yang mendakwa itu orang yang omongannya tidak sesuai dengan Tadi dohir. kok anu man apa muda iki man kholafa qalu al-zahir. Memang zahirnya kan enggak berbeda. Kuwi nek aku zahire kan enggak nang kono. Berbeda loh. Muda ngaku lah ya. Ucapannya kan enggak barang iki ya. Heeh. Kuwi nek aku zahire kan enggak nang kene. Kan beda ucapane. Lah wong barang nang kene kok nek aku kan kholafa jenenge. Contohnya ngono to kuwi. Ya ora sing nuduh wong barang ra ning kono, barang ning kono kan zahire kan ngono to. Zahire jelas barang kuwi ora nang dheke. Berarti ucapane kan enggak zahire kan enggak jelas kok. Zahire kan sing bener duit barang kuwi ning kono zahire. Berarti ucapane enggak padha karo kenyataane. Jadi putma butuh bayinah. Nah terus wal mudda'a alaih man wafaqo aidohir lah sing jenenge terdakwa itu pasti kondisi dohir itu sesuai dengan omongannya dia pasti wes barangnya nang kene ya dohire emang yang kene pas sesuai lah iki jan gak sesuai wong barang nang kono kowe kok nang aku wa syatuhuma taklifun wa iltizamun lil ahkam falaisa al harbi terus multaziman lil ahkam bi khilafid din. Lah syarat terhadap mudda'i dan mudda'a alaih pendakwa dan terdakwa itu syaratnya dia itu harus taklif terus menerima ketetapan hukum. Maka bagi kafir harbi itu tidak bisa menerima ketetapan sebuah hukum berbeda dengan kafir dhimmi. Jadi pemonek geger karbine ya bangga kalah. Maksudnya ya ora nek berarti dakwa harbi utawa si harbi dakwa itu ya enggak bisa tetap enggak ngefek. Mojo kiri bangga sing bener. Barang kuwi ning ndi kan ngono malah. Ya itu harbi falatasihu ad-dakwa minhu wa alaihi. Benar nih kayak enggak bisa mendakwa dan tidak jadi pendakwa atau dakwa juga enggak bisa. Terus summa ingkanat ad-da'wa qawadan aw hatta qadafin aw ta'ziran wajaba rafuha ila qadi wala yajuzu lil mustahiq al-istiqlal bi istifaiha Iki lho sing rada anu karepane iki lho. maka ada saya berukut walaupun kanika wajah Kan gak oleh. Nah lanjutannya summa ingkanat ad-da'wa apabila dakwanya itu berupa qawat atau kisos, berarti kisos sih penggal kepala nih. Ora mesti. Ketok tangan, Sing paling anu ale ketok maling lho. Ketok tangan, takzir kuwi lho. Jumlah nek to engko ketok saya kan tangan. Jumlah kuwi kan had qadhafi berarti ndak zina to nih. heeh. Utawa Takzir, maling hukum. Ora oleh cekel joto sih ora oleh. wajib melaporkan ini Wajib. kepada Pak Hakim. Jenenge main hakim sendiri enggak boleh ya. Jadi negara pas ya. Ah, si negara maju sini enggak boleh. Walai jusu tidak boleh bagi si mustahik atau orang yang berhak itu untuk nandangi dewe. Karena liudmil khotob ini sangat apa ya besar sekali apa ya kotor khawatir atau